Nabi bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga dua golongan, dua faksi besar saling bertempur dan terjadilah kematian massal, kematian besar-besaran. Seruan kedua faksi itu sama. Apa seruannya? Materialisme, hubbud dunia. Doyan merebut minyak, doyan merebut emas, doyan merebut nikel, ya, doyan berebutan apa-apa yang sifatnya duniawi. Nah, jadi yang kita patut khawatirkan, hadis ini akan terjadi dalam waktu dekat ini. Karena dunia sudah semakin heboh, ya. Geopolitik sudah semakin dahsyat, ya. Dan kalau ini terjadi, ini bukan perang kita, Pak. Kita umat Islam jangan terlibat, biar mereka saling menghancurkan. Karena dua-duanya sama-sama hubbud dunia. Ini perang blok barat lawan blok timur. Amerika, Eropa, Zionis Israel barat, Cina, Rusia, India, Iran, ya, biar mereka saling berhantam, silahkan. Kita nggak usah lihat, nggak usah ikutan. Kalau perlu kita rajin-rajin baca salawat ashdil. Tahu ya salawat ashdil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashdil lil-zalimin lil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya kan? Artinya apa? Ya Allah, berilah salawat engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Sibukkanlah kaum yang zalim dengan kaum yang zalim, biar mereka baku hantam, silahkan. Keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Nah, dalam keadaan selamat itu, dalam keadaan mereka sudah teler dua-duanya, kita masuk merebut Baitul Maqdis, insyaallah. Takbir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Jamaah rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah. Kumaha daman? Ayah orang Sunda, ayah di dia. Ayah dari mana? Tasik. Tasik. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini kita berjumpa di Masjid Darussalam, dan mudah-mudahan kita nanti berjumpa juga di Darussalam yang sebenarnya. Negeri kesejahteraan, negeri yang kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh tempat di mana mata tidak pernah menikmati pemandangannya, telinga tidak pernah mendengar keindahan suaranya, dan hati pun tidak pernah terbesit khayalannya, bayangannya, imajinasinya, yaitu jannah. Itulah Darussalam. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita bukan saja di Masjid Darussalam, tapi benar-benar di Darussalam, kampung halaman kita yang sejati dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini tema yang disepakati dengan PDI adalah urgensi memahami alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Urgensi itu artinya pentingnya. Kenapa penting kita memahami tanda-tanda hari kiamat? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, tentunya mengingat bahwa acara ini diadakan berkaitan dengan memperingati suatu kejadian yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu membaca dulu ayatnya, ya. Jadi Nabi kita pernah mengalami suatu
perjalanan yang tidak pernah dialami manusia lain, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan dalam satu malam lepas Isya sampai menjelang subuh. Ternyata Nabi diperjalankan Allah bukan saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian dari Masjidil Aqsa menembus 7 lapis langit, berjumpa dengan Rabbus samawati wal ardh, Rabbnya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima perintah yang sangat mulia, yang sangat penting, yaitu menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Yerusalem, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah sekalian rahimakumullah, peristiwa ini terjadi saat Nabi sedang pada titik kesedihan yang sangat mendalam. Ya. Nabi baru saja kehilangan pamannya Abu Thalib yang selama ini membela keponakannya dari tekanan-tekanan para pemuka musyrikin Quraisy. Abu Thalib itu pemuka musyrikin Quraisy juga. Dia satu-satunya pemuka musyrikin Quraisy yang membela, melindungi keponakannya. Yang kedua, Nabi kehilangan istrinya Bunda Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang luar biasa setianya kepada suaminya, bukan saja sebagai suami tapi sebagai nabi, sebagai rasul. Pada saat semua orang mengingkari Nabi, istrinya inilah yang segera menunjukkan keimanannya dan dukungannya. Nah, ini kesedihan yang luar biasa pada tahun ke-10 kenabian di Mekah. Nah, dalam kesedihan itulah Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita sebagai bentuk hiburan, ya. Dan ternyata memang peristiwanya sangat luar biasa, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal penting dari Isra Mi'raj ini yang dapat kita simpulkan. Pertama, tadi sudah dibahas, kita dapat perintah sholat 5 waktu. Makanya ulama sampai mengistilahkan, sekalipun kita tidak ada seorang pun yang mengalami yang dialami Nabi, perjalanan satu malam Isra wal Mi'raj itu, tetapi ulama sampai mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj orang beriman. Jadi walaupun kita nggak mengalami yang Nabi alami, tapi dengan kita salat yang sesungguhnya, maka saat itu kita sedang mi'raj. Kalau kita menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Makanya orang yang tahu makna sholat tidak mungkin dia tunda-tunda waktu sholat. Kenapa? Karena dia rindu, ingin mi'raj, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran paling pertama. Yang kedua, pelajarannya dalam perjalanan itu Nabi kita berjumpa dengan semua nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab, itu terserah Allah. Tapi yang jelas menurut riwayatnya, Nabi memimpin sholat berjamaah semua nabi di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Namanya di Masjid Qiblati. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Nabi kita
dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan menjadi pemimpin dunia untuk selanjutnya. Ya, semenjak Nabi kita diutus. Makanya kalau kita umat Islam dikatakan oleh orang lain, alah umat Islam mimpin, mana bisa umat Islam mimpin ya? Oh, mohon maaf, bukan saja kita bisa, tetapi sudah dibuktikan ribuan tahun umat Islam memimpin umat manusia lainnya. Cuma memang saat ini, saat dimana kita hidup sekarang ini, kita umat Islam sedang diuji Allah, karena Allah sedang menyuruh kita turun dari panggung kepemimpinan. Ya. Dan ini ada hadisnya, Nabi sudah jelaskan. Tetapi insya Allah sebelum dunia berakhir, Allah akan izinkan umat Islam kembali memimpin, bahkan memimpinnya dari Baitul Maqdis. Ya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj seperti ringkasan perjalanan umat Muhammad SAW. Bahwa Nabi kita diutus, dijadikan Nabi dari Mekah yang ada Masjidil Haramnya, dan umat Muhammad SAW di ujung akhir nanti menjelang kiamat akan memimpin dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Masya Allah. Jadi ini ringkasan perjalanan umat ini. Ya. Baik. Lalu pelajaran yang ketiga, waktu Nabi Isra Mi'raj ada ditawarkan minuman oleh malaikat Jibril. Ingat? Ada dua jenis minuman. Minuman apa itu? Yang satu minuman susu, yang satu minuman arak, ya, arak, khamr, yang memabukkan. Ya. Lalu Nabi kita memilih yang mana? Memilih minum susu. Karenanya malaikat Jibril mengatakan, engkau telah memilih fitrah. Ya. Jadi Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj, melalui kejadian pilihan minuman ini, menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran fitrah. Dia bukan ajaran yang sifatnya mengada-ada. Sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, Islam mengajarkan kalau orang haus silahkan minum dengan syarat yang halal. Kalau orang sudah lapar, silahkan makan dengan syarat halalan thayyiban, wala tusrifu, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Orang sudah dewasa, tumbuh kebutuhan biologis seksualnya, silahkan menikah dengan syarat syar'i. Ya. Jadi tidak ada ceritanya dalam Islam supaya menjadi orang suci lalu menjauhi wanita, lalu kerjanya hanya sholat saja, nggak makan, nggak minum. Enggak. Islam itu mengajarkan ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Lalu yang terakhir, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi menjadi imamnya para nabi lainnya, berarti Nabi adalah sahibul bait. Ya, sahibul bait. Kan kalau dalam tradisi kita, adab orang Islam, kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, bertamu, lalu datang waktu sholat, maka begitu kita berjamaah, siapa yang menjadi imamnya? Tentunya sahibul bait. Ya. Nah, berarti peristiwa Nabi memimpin sholat berjamaah para nabi-nabi lainnya menunjukkan bahwa sahibul bait dari Baitul Maqdis sepatutnya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini Baitul Maqdis sedang merdeka atau sedang dijajah? Sedang dijajah. Karenanya ini menjadi kewajiban kita semua, terutama adik-adik kita, anak-anak kita, generasi selanjutnya nanti, yang mudah-mudahan menjadi generasi tahrir Baitul Maqdis, generasi yang membebaskan kembali Baitul Maqdis. Takbir. Masya Allah. Goyang itu langsung masjidnya. Begitu ahli jamaah Darussalam bertakbir. Baik. Jadi saudara rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Ya. Nabi terakhir. Allah mengatakan Nabi kita ini khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Dan karenanya beliau digelari Nabi akhir zaman. Dan kalau beliau Nabi akhir zaman,
berarti kita umatnya ini adalah umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir umat manusia. Habis kita nggak ada lagi umat manusia, Pak. Selesai dunia ini. Ya. Karenanya, kalau kita belajar ilmu akhir zaman, ada dua jenis tanda-tanda kiamat. Ada yang disebut dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda kecil yang paling pertama muncul adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda paling pertama. Karenanya peristiwa Isra Mi'raj yang begitu luar biasa, begitu extraordinary, keluar dari kelaziman hukum manusia. Ya bayangkan, ada dua perjalanan, Isra dan Mi'raj. Isra itu dari bumi ke bumi, dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau di zaman kita sekarang, kita paham bisa kita mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak sampai 1 malam, karena jarak Mekah ke Baitul Maqdis ke Yerusalem kurang lebih jarak Jakarta ke Medan. Kita naik pesawat dari Cengkareng, Jakarta atau luar Jakarta sedikit menuju ke Medan, itu hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, sudah mengerti kita. Tapi di zaman Nabi dulu mana terbayang, tidak terbayang. Nah, namun perjalanan Mi'raj sampai hari ini pun, teknologi canggih hari ini pun tidak bisa menjelaskan. Ya, kenapa? Karena Nabi menembus 7 lapis langit, bayangkan. Padahal malam hari, jika langit cerah, tidak ada awan, kita lihat bintang-bintang bertaburan itu. Satu bintang itu dengan planet bumi kita ini, itu jaraknya jutaan tahun cahaya, Pak. Jutaan tahun cahaya. Anda tahu hitungan 1 tahun cahaya itu berapa jauh? 300.000 km per jam kali 365 hari. Bayangkan. Jadi 1 tahun cahaya saja jauhnya luar biasa. Ini jutaan tahun cahaya. Itu yang kita lihat, jutaan tahun cahaya bintang malam hari itu semua masih langit pertama. Bayangkan. Jadi pakai ilmu zaman sekarang pun nggak ada kendaraan untuk bisa menembus 7 lapis langit. Tidak ada. Makanya wajar peristiwa ini Allah berikan sebagai hadiah kepada Nabi kita, supaya Nabi lebih yakin dan bisa meyakinkan masyarakatnya bahwa dirinya memang benar-benar Nabiullah, Rasulullah, dan beliau adalah khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Baik, kita lanjutkan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, yas'alukan nasu 'anis saati qul innama 'ilmuha 'indallahi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Artinya, manusia bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kiamat, tentang as-sa'ah. Jawab, katakan pada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Termasuk Nabi kita pun tidak tahu. Ya. Karenanya tidak ada satu hadis pun menjelaskan tahun, bulan, apalagi tanggal berlangsungnya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya hadis yang menyebutkan harinya. Hari apa, Pak? Hari Jumat. Bunyi hadisnya kurang lebih begini. Tidak ada hari di mana matahari bersinar lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah menciptakan Adam alaihissalam.
Pada hari itulah Allah menempatkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah keluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah akan kembalikan Adam masuk ke dalam jannah. Dan pada hari itulah terjadinya peristiwa kiamat. Ini satu-satunya hadis mengisyaratkan kapan kiamat terjadi, yaitu pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Pengetahuannya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Nah, namun di ujung ayat ini Allah kemudian berfirman, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat waktunya. Nah, jadi lewat satu ayat ini ada dua pelajaran yang ingin disampaikan kepada kita. Satu, kalau ada orang iseng, orang jahil, orang kafir bertanya kepada seorang muslim, kapan kiamat terjadi? Jawab dengan penuh kerendahan hati, ilmunya cuma ada di sisi Allah. Tapi lewat ayat ini pula Allah menyuruh setiap mukmin, orang beriman, untuk menghayati boleh jadi kiamat sudah dekat waktunya. Jadi tidak boleh seseorang yang mengaku beriman diajak diskusi tentang kiamat lalu mengatakan, ngapain diobrolin, masih lama kiamat, gitu. Nggak boleh. Seorang mukmin itu harus menghayati kiamat boleh jadi sudah dekat. Begitu ya. Baik, karenanya ada hadis dengan Nabi bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku dengan peristiwa kiamat diutus berdampingan seperti ini. Lalu Nabi mengisyaratkan kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah ditempel, dirapatkan. Para ulama mengatakan Nabi ingin menggambarkan jarak antara saat Nabi diutus dengan terjadinya kiamat itu begitu dekat. Jaraknya selisih antara panjang jari tengah dengan jari telunjuk. Coba lihat masing-masing. Ada enggak yang jari tengah lebih pendek dari jari telunjuk? Ada tidak? Jari telunjuk lebih panjang dari jari tengah? Enggak ada kan? Atau jari telunjuk dengan jari tengah sama panjangnya? Enggak ada. Nah, jadi selisihnya itulah jarak antara Nabi diutus dengan datangnya kiamat. Dekat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dan dalam ayat yang lain bahkan Allah Subhanahu wa taala menggugat, bertanya dengan cara menggugat, hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Artinya, maka apalagi yang manusia nanti-nantikan selain datangnya hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, mengagetkan. Karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi manusia kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah terlanjur datang? Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita mulai masuk kepada istilah ya, tanda-tanda kiamat. Ada istilah lagi bahwa kiamat ini ada dua macam. Ada kiamat umum yang sedang kita obrolin ini, yang sedang kita diskusikan sekarang, dan ada kiamat khusus. Kiamat umum itu kematian jagat raya ini, ya, kehancuran jagat raya ini atas kehendak Allah Ta'ala yang menciptakannya, yang maha kuasa dan yang maha berkehendak. Tapi ada kiamat khusus. Kiamat khusus itu apa? Kematian tiap-tiap orang satu persatu. Itu namanya kiamat khusus ya. Makanya ada hadis bunyinya, man mata
qad qamat qiyamatahu. Barang siapa yang menemui kematian, dia sudah berjumpa dengan kiamatnya. Nah, begitu ya. Jadi masing-masing kita akan mengalami kiamat pribadi-pribadi. Kita tahu tidak kapan jadwal kiamat kita? Tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, sebagaimana kiamat umum ada tanda-tandanya, kiamat khusus juga ada tanda-tandanya, Pak. Dan orang yang peduli memperhatikan tanda-tanda kiamat khususnya akan menjadi orang yang siap menghadapi kiamatnya. Ya. Apa misalnya? Misalnya 30 tahun yang lalu saya kalau bercermin saya tidak menemukan satu helai pun rambut putih. Tapi hari ini kalau saya bercermin, saya sulit sekali mencari rambut hitam. Begitu. Nah, itu tanda. Atau tanda lain. 30 tahun yang lalu, kira-kira saya usianya masih 30-an, itu saya kalau diundang ceramah di sebuah kantor di lantai 5, nggak ada lift, harus naik tangga. Begitu duduk suruh ceramah, wow, ayo, siap. Tapi kalau sekarang saya diundang ke kantor lantai 5, nggak ada lift, langsung suruh ceramah, oh mohon maaf, atur nafas dulu ya. Itu min alamatis saat, tanda-tanda kiamat saya. Begitu ya. Nah, orang makin peduli dengan tanda-tandanya, semakin dia menjadi orang yang siap. Tapi makin dia tidak peduli, jangan salahkan siapapun kalau datangnya secara tiba-tiba. Gitu. Makanya alangkah indahnya kalau orang sudah terus-menerus mempersiapkan dirinya menghadapi kiamatnya, kemudian ketika akhirnya memang datang waktunya, dia bahkan menyambutnya dengan senyum. Ya. Makanya ada orang-orang tertentu dikasih rezeki sama Allah, sudah jadi jenazah pun wajahnya senyum, masya Allah. Karena dia sudah mempersiapkan diri menghadapi ya, kiamat khususnya. Baik, mudah-mudahan kita semua dipersiapkan Allah sehingga mendapati kematian dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada satu hadis, para ulama menyebutnya hadis Jibril. Jadi hadis ini menceritakan Nabi sedang duduk dalam majelis para sahabat, bersama-sama para sahabat, lalu datang seorang laki-laki yang gak dikenal, orang asing, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, tetapi gak ada seorang sahabat pun yang mengenalinya, yang berarti ini musafir. Tapi kok aneh, bajunya bersih ya, tidak ada tanda-tanda perjalanan melewati padang pasir, padahal Madinah di tengah-tengah padang pasir kan. Nah, rupanya laki-laki ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi. Dan pertanyaan itu mencakup 4 perkara. Pertama, pertanyaannya mencakup rukun Islam yang 5. Yang kedua, rukun iman yang 6. Yang ketiga, apa makna al-ihsan? Kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, tapi ada pertanyaan keempat. Mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Ya. Nah, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, saya, tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Jadi kalau soal kiamat, kita dua-duanya sama-sama nggak tahu kapan terjadinya. Tapi dikejar terus sama dia. Lalu apa tanda-tandanya? Nah, Nabi menjelaskan 2 tanda. Bila seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya, 1. Yang kedua, bila engkau melihat orang yang miskin, tidak beralas kaki, telanjang dada, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun pencakar langit gedung-gedung tinggi. Begitu. Terus laki-laki ini pergi. Nabi tanya kepada Umar bin Khattab yang duduk di sampingnya, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki tadi?
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihi salam datang ke tengah-tengah kalian mengajarkan agama ini kepada kalian. Karenanya ulama mengatakan hadis Jibril ini di dalamnya mengandung 4 pilar ajaran Islam, yaitu pilar al-Islam, pilar al-Iman, pilar al-Ihsan, dan alamatus sa'ah. Ya. Nah, jadi ada pilar keempat, alamatus sa'ah. Ya. Nah, alamatus sa'ah ini para ulama membaginya ke dalam 2 kelompok. Ada kelompok alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan kelompok alamatul kubra, tanda-tanda besar. Apa perbedaannya? Perbedaannya, tanda-tanda kecil diawali dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Makanya tadi saya katakan, diutusnya Nabi kita itu tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Semenjak beliau datang, berarti dunia ini sudah mulai memasuki lembaran akhir zaman, Pak. Ya. Kita kan sering bicara akhir zaman, akhir zaman. Kalau ditanya mulainya akhir zaman dari kapan? Bingung. Ya. Nah, jawabannya, akhir zaman itu dimulai semenjak diutusnya Nabi akhir zaman. Sejak saat itu dunia masuk akhir zaman, Pak. Begitu. Jadi kita ini umat akhir zaman karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Yang kedua, semua tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Ada ratusan, tanda-tanda kecil itu ratusan jumlahnya. Yang ketiga, pada umumnya tanda-tanda kecil itu hadir lebih dahulu daripada tanda-tanda besar. Ya. Tetapi ada juga yang hadir belakangan. Misalnya apa? Misalnya Nabi pernah bersabda, "La taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas." Kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk, syirarin nas. Terus siapa ini orang-orang paling buruk? Dijelaskan di hadis yang lain. Nabi mengatakan, menjelang kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, Allah akan perintahkan satu angin berhembus. Angin itu angin lembut sekali seperti sutra. Aromanya wangi seperti misik, seperti kesturi. Namun angin ini tugasnya ketika dia berhembus menyentuh orang, maka siapapun orang yang di dalam hatinya ada iman, sekalipun imannya tinggal berseberat biji sawi saja, tapi ada imannya, angin itu akan mewafatkan orang itu. Sehingga nanti yang masih hidup, yang tersisa, itu namanya syirarin nas, orang-orang yang paling buruk. Dan orang-orang inilah yang mengalami peristiwa kiamat. Begitu, ya. Nah, berarti siapa orang-orang yang paling buruk itu? Berarti orang kafir 24 kali. Lah iya dong. Karena orang beriman yang sekalipun tinggal seberat biji sawi imannya wafat karena angin itu. Nah, jadi angin itu bukan tanda besar, itu tanda kecil, ya. Dia muncul ketika tanda-tanda besar sudah bermunculan. Ya, bahkan sudah hampir kiamat terjadi, itu tanda kecil. Ada lagi tanda kecil yang muncul belakangan. Sekalipun dia belakangan munculnya, tapi bukan tanda besar, tanda kecil. Apa itu? Suatu pagi nanti orang-orang beriman mencari mushaf, mau baca Al-Quran. Tiba-tiba pagi itu dia lihat mushafnya kosong, nggak ada hurufnya. Rupanya pada malam hari Allah telah mendatangkan satu tanda kecil, yaitu dihapusnya seluruh mushaf dengan tulisan Al-Qur'annya. Nah, itu tanda kecil juga, munculnya belakangan, tapi tidak masuk kategori tanda besar, ya. Jadi tanda-tanda kecil umumnya datang lebih dulu, tapi ada yang belakangan.
sedikit yang belakangan ya. Nah, tanda-tanda besar, apa tanda-tanda besar? Tandanya, ciri-cirinya. Satu, semua tanda besar hadir ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Itu pertama. Yang kedua, jumlahnya terbatas. Kalau tanda-tanda kecil jumlahnya banyak, ratusan. Kalau tanda-tanda besar jumlahnya terbatas hanya 10. Dan bila tanda-tanda besar itu berdatangan, maka dia berdatangan laksana biji-biji manik. Jadi ada hadis bunyinya begini: al-ayatu khurazatun manzumatun fi silkin fa yaqta'as silk fa yaqba'u ba'daha ba'dan. Yang artinya tanda-tanda besar kiamat adalah laksana biji-biji manik yang tersusun rapih dalam tali. Jadi seperti tasbih gitu ya. Apabila tali itu diputus, dipotong ya, maka sebagian biji itu berjatuhan mengikuti yang lainnya gitu. Nah, itu perumpamaan kemunculan tanda-tanda besar. Jadi seperti ini sekedar ilustrasi saja ya, seperti gambaran di dalam video ini ya. Nah, jadi begitu digunting, bijinya berjatuhan kan? Ini padahal sudah dibuat pelan sekali, ya, tapi tetap kelihatan cepat, begitu kan? Nah, terus yang keempat, semua tanda-tanda besar yang 10 tadi bersifat luar biasa. Artinya keluar dari kelaziman hukum yang berlaku. Ya. Contoh, matahari terbit dari tempat terbenamnya, berarti dari barat. Kira-kira itu peristiwa biasa-biasa saja atau tidak? Ya jelas itu peristiwa luar biasa, karena matahari setiap pagi munculnya di mana? Di timur. Ketiba pada suatu hari matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itu salah satu contoh tanda besar. Jelas ini sesuatu yang luar biasa kan? Contoh lain lagi, turunnya Nabiullah Isa alaihi salam dari langit, diantar oleh 2 malaikat. Ini peristiwa luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, sebagian umat Islam ada yang nggak tahu. Ada sebagian umat Islam bilang, oh apa iya, itu ajaran Kristen itu. Oh enggak, itu ajaran Islam. Dan karena ini bagian dari ajaran Islam, semestinya kita jadikan dia sarana dakwah kita kepada kaum Kristen. Saya pernah naik taksi, rupanya sopir taksinya marganya batu bara, ya, marganya batu bara. Saya marganya Tanjung, ya. Jadi dia Batak, saya Batak. Tapi dia Bakin, saya Bais. Dia Batak Kristen, saya Batak Islam. Nah, akhirnya saya ngobrol sama dia. Saya bilang, "Bang, benarkah di dalam ajaran abang itu Kristen ada ajaran bahwa Yesus Kristus bakal turun dari langit?" Benar? Oh benar, benar. Nah, ketahuilah kami umat Islam juga punya ajaran seperti itu. Tapi yang kami yakini turun nanti namanya Isa alaihissalam. Kalian menyebutnya Yesus Kristus. Oh begitu ya. Jadi ada juga keyakinan seperti itu. Oh iya. Cuma begini, kalau nanti Isa alaihissalam sudah turun menurut keyakinan kami, maka semua orang yang bukan muslim akan diajak sama Isa alaihissalam memeluk agama Nabi Muhammad, karena Isa alaihissalam nanti turun sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Oh begitu? Iya ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini termasuk perkara luar biasa. Bayangkan manusia yang ditahan Allah di langit ribuan tahun, akhirnya turun juga nantinya ya. Jadi ibaratnya Nabi Isa alaihissalam itu mengalami mi'raj, tapi beda dengan mi'raj Nabi kita yang cuma lailan 1 malam. Sedangkan Isa alaihissalam berangkat sekian ribu tahun yang lalu sampai sekarang belum turun. Tapi akan turun.
Dan Anda tahu tempat turunnya itu di suatu tempat yang baik kita kaum muslimin maupun mereka kaum Kristiani yakin tempatnya sama, Pak. Di mana itu? Fi syarqi Dimashq, ya, fi manaratil bayda. Di sebuah menara berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus. Dan itu para ulama mengatakan menara putih sebuah masjid namanya Masjid Al-Umawi. Nah, itu menara itu, Pak. Kita yakin disitulah Isa alaihissalam akan turun. Sementara orang-orang Kristen di Suriah menyebutnya the minaret of Jesus, menara tempat bakal turunnya Yesus. Masya Allah. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itu ciri-ciri tanda-tanda besar. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tanda-tanda kecil tadi sudah disebutkan salah satunya. Kata Nabi, jika kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, penggembala kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi, ya, dan hari ini banyak gedung-gedung tinggi di negeri-negeri Arab. Dan para ulama mengatakan orang yang dulunya tidak beralas kaki, telanjang dada, penggembala kambing itu orang Arab. Begitu, ya. Contohnya Burj Khalifa yang ada di Dubai, ya, itu gedung tinggi, atau Kingdom Tower yang ada di Jeddah, ya, itu gedung tinggi, ya, luar biasa. Ya, termasuk gedung Jam yang ada di Mekah, ya, itu gedung tinggi, itu luar biasa. Nah, termasuk tanda kecil adalah yataqarabuz zaman. Jadi Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtariba az-zamanu wa takuna as-sanatu kasy-syahr wasy-syahru kal-jum'ah wal-jum'ah kal-yaumi wal-yaumu kahtiraqi al-khirqah. Yang artinya tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Maksudnya waktu langsung cepat sekali, begitu. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, dan sehari bagaikan terbakarnya kain. Ya, luar biasa. Dan sebenarnya di antara maksud dari hadis ini menurut sebagian ulama, waktu itu sebenarnya sama saja seperti dulu. Cuman sekarang ini kebanyakan orang tidak mengalami keberkahan waktu, sehingga terasa waktu itu berlalu cepat sekali. Rasanya baru hari Kamis, sekarang sudah hari Kamis lagi. Rasanya baru bulan Januari, tahu-tahu sudah Januari 2026. Nah, gitu, ya. Itu terasa cepat waktu, hilang keberkahan. Ya. Terus termasuk tanda kecil kiamat adalah yataqarabul aswaq. Nabi bersabda, kiamat tidak akan datang sampai ilmu dicabut, fitnah-fitnah bermunculan, banyak kedustaan, waktu cepat berlalu, dan pasar-pasar berdekatan. Jadi kalau zaman dulu, Pak, pasar itu tidak setiap hari ada. Makanya di daerah Jakarta kita mengenal ada pasar Senen, ada pasar Rebo, ada pasar Kemis di Tangerang, ada pasar Jumat, ya. Kenapa? Karena zaman dulu pasar itu hanya ada sepekan sekali. Nah, sekarang pasar itu ada tiap hari. Bahkan ada pasar-pasar tertentu 24 jam nggak tutup-tutup. Dan kita sekarang, saya nggak tahu kalau di Sumatera Selatan ya, tapi kalau di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, itu Bekasi ya, itu ada toko yang mirip satu sama lain, itu berdekatan. Alfamart, Indomart, Alfamart, Indomart, kan gitu, ya, berdekatan. Bahkan sekarang pasar itu datang ke kita dengan cara apa? Dengan cara kita tiduran aja di kamar, kita pencet-pencet, ya kan, datang gosen, ya kan, datang
GoFood, ya kan? Jadi pasar berdekatan, terasa begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini semua tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil itu ada yang enggak terlalu terasa, tetapi ada yang sangat signifikan. Signifikan itu artinya sangat merubah perjalanan sejarah. Dan itu Nabi sudah sebutkan 15 abad yang lalu. Contoh hadis berikutnya ini. Nabi bersabda, "Yabna Hawalah, wahai putra Hawalah." Jadi ini sahabat namanya Abdullah ibnu Hawalah. Nabi menyampaikan pesan kepada beliau, "Wahai ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasah faqad danatis zalazil wal balabid wal umurul izam was sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sik." Yang artinya, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di tanah suci di Baitul Maqdis Ardul Muqaddasah, maka saat terjadinya gempa-gempa, berbagai bencana dan perkara-perkara besar sudah dekat. Dan pada hari itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku dari kepalamu. Masya Allah. Jadi ini hadis menggambarkan bahwa babak belur seperti sekarang, ya. Sekarang kan lagi babak belur ini, Pak. Ya. Kemudian saudara-saudara kita di China, di wilayah yang namanya Xinjiang, itu dianiaya oleh pemerintahan komunis musyrik Cina. Saudara-saudara muslim kita di India dizolimi sama pemerintahan Hindu ekstrim di India, ya. Tetapi Nabi memberi kita kabar gembira bahwa kelak nanti sebelum kiamat terjadi, Allah akan mengizinkan tegaknya kembali pemerintahan Islam, bahkan ibu kotanya di Baitul Maqdis. Ya. Tetapi jangan berharap khilafah itu, pemerintahan Islam itu muncul dengan mudah, tidak. Tapi harus menghadapi tantangan-tantangan berat. Apalagi tantangan tidak hanya dari musuh-musuh Islam, manusia, tetapi juga dari alam. Bencana-bencana alam terjadi, menandai sudah dekatnya khilafah. Masya Allah, ini ada siapa di sini? Nggak puas dia kalau dari jauh. Siapa? Mana dia? Lihat kucing, ada kucing. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi zaman yang kita alami sekarang ini, kalau mendengar kita hadis seperti ini, kita tuh seperti heran. Apa iya khilafah akan tegak lagi? Padahal sudah begini babak belur umat Islam. Tetapi dengan adanya janji Nabi 15 abad yang lalu, kita harus yakin ini akan menjadi kenyataan. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis berikutnya. Nabi pernah bersabda, "La yazalu hadzal dinu azizan, la yazalu an-nasu bi khairin." Ya. Ila 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Jadi agama Islam ini akan tetap mulia, akan tetap unggul, ya. Manusia akan tetap dalam kebaikan selagi 12 khalifah memimpin, dan semuanya berasal dari Quraisy. Masya Allah. Dalam perjalanan sejarah dulu, setelah Nabi wafat, muncullah khalifah-khalifah. Yang sudah muncul dulu itu 5. Mereka digelari Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka semuanya sahabat-sahabat terdekat dengan Nabi, bahkan semuanya dijanjikan surga oleh Nabi. Siapa 5 khalifah itu? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi sudah 5 khalifah muncul. Sejak saat itu tidak ada lagi khalifah muncul. Loh Ustaz, kan ada Muawiyah, kan ada khalifah Sultan Abdul Hamid dari Turki Utsman, itu bukan khalifah, itu raja. Makanya Nabi menyebutkan setelah era kekhalifahan yang 5 tadi, Nabi sebut fase berikutnya namanya fase mulkan, raja-raja. Mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Gitu. Tapi bukan khalifah, raja-raja. Nah, setelah era raja-raja Islam itu, masuklah kita ke era sekarang. Nah, era sekarang ini yang Nabi sebut dengan era mulkan jabriyah. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya di era kita sekarang inilah kekacauan itu memuncak, fitnah itu memuncak, ya. Tapi alhamdulillah kata Nabi, sekalipun ini era yang kelam, tapi ini bukan era terakhir perjalanan dunia ini. Sebelum dunia berakhir, Allah akan datangkan fase kelima yang sebutannya sama dengan fase kedua, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memimpin. Nah, nanti di fase kelima itulah muncul sisa dari 12 ini. Berarti berapa sisanya? 7, ya. Dan yang paling pertama akan memimpin dari Baitul Maqdis. Dan yang terakhir nanti yang ke-7 itulah Al-Mahdi. Jadi yang 1 sampai 6 nanti mereka akan menjadi khalifah-khalifah yang memimpin dari Baitul Maqdis, dan makin lama makin mengokohkan situasi kondisi untuk datangnya khalifah yang terbaik, yaitu Al-Mahdi kelak nanti, ya. Baik. Nah, ada lagi tanda kecil lainnya, ya. Dan ini yang sangat kita khawatirkan berkaitan dengan zaman kita sekarang. Nabi bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga 2 golongan, 2 faksi besar saling bertempur. Seruan kedua faksi itu sama. Apa seruannya? Materialisme, hubbud dunia. Doyan merebut minyak, doyan merebut emas, doyan merebut nikel, ya, doyan berebutan apa-apa yang sifatnya duniawi. Nah, jadi yang kita patut khawatirkan, hadis ini akan terjadi dalam waktu dekat ini. Karena dunia sudah semakin heboh, ya. Geopolitik sudah semakin dahsyat, ya. Dan kalau ini terjadi, ini bukan perang kita, Pak. Kita umat Islam jangan terlibat. Biar mereka saling menghancurkan. Karena dua-duanya sama-sama hubbud dunia. Ini perang blok barat lawan blok timur. Amerika, Eropa, Zionis barat, Cina, Rusia, India, Iran, ya. Biar mereka saling berhantam, silahkan. Kita nggak usah lihat, nggak usah ikutan. Kalau perlu kita rajin-rajin baca salawat ashdil. Tahu ya salawat ashdil? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashdil lil-zalimin lil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya kan? Artinya apa? Ya Allah, berilah salawat engkau kepada Nabi Muhammad SAW, sibukkanlah kaum yang zalim dengan kaum yang zalim, biar mereka baku hantam, silahkan. Keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Nah, dalam keadaan selamat itu, dalam keadaan mereka sudah teler dua-duanya, kita masuk merebut Baitul Maqdis, insya Allah. Takbir. Setuju? Mau daftar? Mau daftar? Daftar. Ya. Nah, jadi kondisi dunia modern dewasa ini, hampir semua tanda-tanda kecil yang sangat banyak sudah bermunculan.
Karenanya kita sekarang berada di ambang menjelang munculnya tanda-tanda besar. Jadi tadi sudah saya isyaratkan perjalanan fase-fase pemerintahan Islam itu seperti ini. Fase pertama fase kenabian, 23 tahun Nabi Muhammad mimpin umat ini langsung. Fase kedua namanya kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian, berlangsung cuma 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan memimpin, ya. Fase ketiga era raja-raja yang menggigit, berlangsung lama sekali, 1302 tahun, 13 abad. Silih berganti jatuh bangun kerajaan Islam, tapi yang menonjol 3 saja. Kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah, yaitu 1924 Masehi. 100 berapa tahun yang lalu ini? 102 tahun yang lalu, ini masih 101 nih, belum diupdate, ya, karena kita baru masuk 2026 kan. 102 tahun yang lalu, sementara kalau pakai hitungan Hijriah itu sudah 104 tahun yang lalu, ya, bahkan sudah 105 karena kita sudah 1447, ya. Nah, jadi posisi kita sekarang di sini nih, Pak. Era mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang doyan memaksakan kehendak mereka. Ya kan? Jadi kalau udah punya mau, penguasa nggak peduli sama rakyatnya, ajak aja gitu. Jadi ini memang era yang kelam. Kondisi kita di bawah garis merah, kelam posisi kita. Umat Islam kalah dan mengekor kepada Barat. Barat yang Allah izinkan mimpin dunia, Yahudi Nasrani. Sementara dulu kita umat Islam berjaya ribuan tahun memimpin umat manusia dengan sistem iman tauhid. Sementara sistem sekarang sistem kafir syirik, nggak jelas siapa yang berkuasa, ya, bukan Allah Ta'ala yang pasti menurut anggapan banyak manusia, padahal Allah terus-menerus berkuasa. Nah, tapi alhamdulillah Nabi mengatakan setelah fase keempat ini akan muncul fase kelima yang namanya sama dengan fase kedua, yaitu khilafah ala manhajin nubuwah. Nah, kita umat Islam akan menggeliat, ya, menuju kejayaan dan kepemimpinan sambil kita akan berhadapan dengan tanda-tanda besar yang 10 itu. Nah, apa 10 tanda besar itu? 10 tanda besar itu disebutkan Nabi dalam satu hadis ini. Nabi bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyru ayat." Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Yang pertama, ad-dukhan, kabut asap. Yang kedua, ad-dajjal. Yang ketiga, ad-dabbah, binatang melata keluar dari perut bumi. Yang keempat, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kelima, turunnya Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam. Yang keenam, Ya'juj wa Ma'juj keluar dari balik tembok Zulkarnain yang sudah runtuh untuk menebar kekacauan, kerusakan. Yang ketujuh, ke-8, ke-9, satu pembenaman bumi di timur, satu pembenaman bumi di barat, dan satu pembenaman bumi di Jazirah Arab, di semenanjung Arab. Lalu tanda yang paling akhir, api keluar dari Yaman menggiring manusia. Jadi api itu bergerak, Pak, menggiring manusia menuju tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Dan sudah barang tentu kaum beriman tidak mengalami tanda yang terakhir, ya, karena sudah diwafatkan oleh angin lembut tadi, masih ingat, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama mengatakan penyebutan 10 tanda besar ini tidak bermakna urutannya seperti itu, kecuali yang nomor 10. Nomor 10 jelas-jelas Nabi katakan yang paling akhir. Tapi 1 sampai 9 ulama berbeda pendapat. Nah, saya condong kepada pendapat ulama yang nulis kitab judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Jadi bagi bapak dan ibu yang peduli ilmu akhir zaman, saya anjurkan baca buku ini. Ini buku sangat bagus. Nah, beliau punya ijtihad.
Beliau punya kajian yang mengurutkan 10 tanda ini sebagai berikut, ya. Jadi menurut beliau, tanda besar yang paling pertama tuh ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi ini, permukaan bumi ini dari timur dan barat seluruhnya terselimuti. Dan ini akan menyebabkan semua orang yang beriman kena asap ini akan mengalami zakmah. Zakmah itu pilek, flu, bersin-bersin. Tapi semua orang kafir dan munafik yang terpapar dukhan ini akan membengkak tubuhnya sehingga mengeluarkan cairan-cairan dari lubang tubuhnya, lubang telinganya, lubang hidungnya, lubang duburnya. Yang mengerikan sekali. Jadi seolah-olah kabut itu bisa membedakan mana mukmin, mana munafik, mana kafir. Begitu. Kemudian pembenaman di timur. Pembenaman ini artinya bumi itu tersedot ke dalam laut, ya, jatuh gitu. Dan yang paling pertama tuh pembenaman di timur. Timur itu mana? Timur itu ya dari timurnya Rusia sampai Jepang, Cina, Asia Tenggara, Indonesia, ya, Australia, Selandia Baru. Nah, itu sudah tenggelam. Ya. Jadi hati-hati teriak-teriak harga mati, ya. Ya. Ada jadwalnya. Sadar ini ciptaan Allah, ya. Boleh jadi ada jadwalnya. Terus nanti ada pembenaman di barat. Begitu juga buminya masuk ke dalam laut, ya. Nah, barat itu mana? Ya Kanada, Amerika, Amerika Tengah, ya kan, Venezuela, Brazil, Argentina, semua itu. Sehingga nanti dataran yang masih ada itu wilayah Timur Tengah, wilayah Asia Tengah, wilayah Eropa, wilayah Afrika. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pembenaman bumi di Jazirah Arab. Nah, di Jazirah Arab ini yang dibenamkan sedikit, tetapi menjadi peristiwa penting karena apa? Karena pembenaman bumi di Jazirah Arab menandai hadirnya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, khalifah yang ke-12. Ya, kalau dari seluruhnya yang ke-12. Kalau di fase kelima nanti yang ke-7. Ya. Dan dia ini dikatakan oleh Nabi, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kalau Al-Mahdi sudah hadir, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Masya Allah. Nah, setelah itu keluarlah Dajjal. Ya. Jadi ketika khilafah ini sudah luas, ya, Dajjal keluar. Nah, keluarnya Dajjal ini menebar luar biasa fitnah yang dahsyat sekali. Karena Dajjal ini diizinkan Allah mempunyai ilmu sihir yang luar biasa. Bayangkan, Dajjal dengan telunjuknya dia perintahkan, hai langit turunkan hujan, turun hujan dengan izin Allah. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya subur dengan izin Allah. Ya. Datang seseorang laki-laki ditanya sama Dajjal kepada dia, apa pendapat kamu kalau ayah ibumu yang sudah mati aku hidupkan lagi? Apa kamu percaya aku ini Tuhanmu? Iya, dalam hatinya, mana bisa ayah ibuku sudah mati, kan gitu. Tiba-tiba muncul dua sosok yang mirip sekali dengan ayah ibunya, berkata kepada anak ini, nah inilah Tuhanmu yang sebenarnya, menunjuk ke arah Dajjal. Maka si anak ini pun langsung sujud di depan Dajjal. Padahal itu jelas bukan ayah ibunya, tetapi setan dari kalangan jin yang berkolaborasi kerjasama dengan Dajjal menyerupai wajah ayah dan ibu si pemuda tersebut. Gitu. Nah, jadi Dajjal ini luar biasa. Karenanya yang akan membunuh Dajjal juga luar biasa. Siapa itu? Isa alaihissalam. Maka urutan yang ke-6 turunlah Isa alaihissalam. Dan Isa alaihissalam itu turun saat pasukan Islam mau siap-siap sholat subuh di Masjid Al-Umawi tadi, yang ada menara putihnya, ingat? Ya.
Jadi mau siap-siap sholat subuh, dipimpin Al-Mahdi, tiba turun dari langit Isa alaihissalam di menara putih masjid tersebut, diantar dua malaikat di kanan kirinya. Begitu turun, Al-Mahdi langsung mempersilahkan, ya Isa, silakan kau pimpin sholat ini, qomat sudah dikumandangkan. Dijawab sama Isa alaihissalam, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan menjadi imam, pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong bahunya Al-Mahdi untuk memimpin sholat subuh itu. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, yang menandakan beliau turun di akhir zaman bukan membawa ajaran baru, apalagi membenarkan ajaran agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran asli Isa alaihissalam. Begitu selesai sholat subuh, Isa alaihissalam perintahkan Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70.000 Yahudi sudah mengelilingi, mengepung masjid itu dengan pedang dan tameng yang dihiasi, dipimpin oleh Dajjal. Dan begitu Dajjal menyaksikan di barisan umat Islam ada sosok Isa alaihissalam, kata Nabi dalam hadisnya, Dajjal menjadi laksana garam disiram air. Garam kalau disiram air menjadi apa? Meleleh, ya, cair. Kalau kata orang anak Betawi, jiper. Tahu jiper? Ketakutan, ya, keok, ya. Langsung dia ngacir, lari dari medan perang, ketakutan karena dia tahu ini satu-satunya manusia yang bakal diizinkan Allah membunuh dirinya. Baik. Nah, jadi itu yang keenam. Yang ketujuh, Ya'juj wa Ma'juj. Jadi setelah terbunuhnya Dajjal, Isa alaihissalam memimpin kaum beriman dan mengajak kaum beriman untuk mengungsi dari Ya'juj wa Ma'juj, lari, karena Ya'juj wa Ma'juj ini nggak bisa diperangi. Jumlah mereka fantastis, banyak sekali, nggak mungkin bisa diperangi oleh umat Islam. Maka larilah mereka mengungsi ke tempat namanya Tur Sina. Tur Sina itu Bukit Sinai. Nah, di Bukit Sinai itulah Isa alaihissalam dan kaum beriman bersembunyi dari Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya bagaimana? Allah memerintahkan hewan-hewan tertentu untuk menghabisi Ya'juj wa Ma'juj karena menjawab doanya Nabi Isa alaihissalam dan kaum beriman, ya Allah, hancurkanlah Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah kirim tentara-tentara Allah berupa cacing, ya, yang menggigit tengkuk-tengkuk Ya'juj wa Ma'juj. Bermatianlah mereka, bergelimpangan bangkai-bangkai jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya banyak sekali itu. Dan selanjutnya Isa alaihissalam berdoa lagi, minta kepada Allah agar dibersihkan bumi ini dari bangkai-bangkai dan efek-efek virus-virus bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Allah kirim burung-burung untuk mengangkut jasad-jasadnya ke tempat yang hanya Allah yang tahu. Sesudah itu Allah turunkan hujan membersihkan bumi ini sebersih-bersihnya, dan sisa waktu dunia ini istirahat, Pak, dari berbagai fitnah yang ada. Sudah selesai. Dunia ini sudah mencapai tingkat keberkahan yang luar biasa. Dan pada masa itu nanti bumi itu saking suburnya, orang menanam apapun pasti berbuah. Bahkan buahnya itu dahsyat. Satu buah delima bisa mengenyangkan 40 orang, Pak. Ya mungkin delima super Bangkok, ya. Begitu. Hewan yang liar, yang buas sudah tidak buas lagi. Sehingga sekumpulan kambing digembala oleh seekor serigala. Tanpa kambing itu khawatir diterkam oleh serigala, karena serigalanya sudah jinak. Sekumpulan sapi digembala oleh seekor singa, ya, tanpa takut diterkam oleh singa karena singanya sudah jinak. Masya Allah. Anak kecil, anak bayi bermain-main dengan ular, tidak takut memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu karena ular sudah tidak beracun, tidak berbisa. Masya Allah. Nah, akhirnya wafatlah Isa alaihissalam dan Al-Mahdi juga wafat. Kemudian matahari terbit dari barat. Nah, ketika matahari terbit dari barat, masih ada kaum beriman, masih ada kaum kafir, ya. Matahari terbit dari barat menurut para ulama hanya terjadi setengah hari.
dia terbit, begitu waktu zuhur dia kembali lagi terbenam ke barat, ya. Nah, esok harinya dia terbit lagi dari timur, tetapi di waktu duha muncul binatang melata. Nah, binatang melata ini punya tugas apa? Memberi tanda setiap orang yang dia jumpai. Orang yang dia jumpai akan dikasih tanda sama dia. Kalau dia orang beriman, dikasih tanda sehingga orang ini wajahnya menjadi cemerlang, bersinar, bercahaya, glowing. Tapi kalau ketemu orang kafir dikasih tanda sehingga wajahnya suram, buram, ya, gelap. Sampai-sampai nanti orang beriman tahu mana orang beriman tahu mana orang kafir. Dalam hadis itu sampai dikatakan ada orang beriman berdialog dengan sesama orang beriman, dia kagum dengan ontak yang dibeli sama orang beriman yang satu ini. Dari mana kamu beli ontak itu? Dari orang kafir yang di sana, katanya. Ya, karena sudah jelas itu kafir. Nah, tidak lama setelah itu angin lembut yang aromanya misik itu menyebar, mewafatkan semua orang beriman, sampai yang imannya cuma seberat biji. Makanya kewajiban kita memelihara iman itu penting sekali, Pak. Jangan sekali-kali kita membiarkan diri sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang kelasnya membatalkan iman. Ingat, dosa ada 3, Pak. Shaghair, dosa-dosa kecil. Kabair, dosa-dosa besar. Di tingkat lebih tinggi, ya. Nah, yang paling tinggi namanya dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Kalau orang terlibat dalam dosa pembatal iman, murtad dia. Imannya hilang. Saya kasih satu contoh saja. Ucapan seperti ini termasuk ucapan yang membatalkan iman, Pak. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu ucapan yang membatalkan iman. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena ini ajaran pluralisme, ajarannya kaum Zionis yang menyengaja menyebarluaskannya supaya umat Islam yang memang benar imannya batal imannya. Ya, padahal Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Bukan sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah salah satunya Islam, bukan salah satunya, Pak, hanya Islam. Jelas, ya? Nah, jadi jangan sampai kejadian misalnya Jumat depan Allah takdirkan angin lembut berhembus misalnya, ya, walaupun nggak mungkin, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul kan gitu. Tapi misalnya Jumat depan angin lembut berhembus melewati Arab, melewati Pakistan, India, Vietnam, ya, Malaysia, masuk Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Medan, ya, Padang, ya, masuk Sumatera Selatan, masuk Rabu Muli, ya kan? Teman-teman yang biasa sholat di Masjid Darussalam, kita lihat, wah, berjatuhan kena angin itu. Tahu tuh kena kita nggak mati. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, itu pertanda apa? Rupanya sadar tidak sadar iman sudah copot, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, ya. Nah, jadi kalau ini sudah terjadi, yang sisa tinggal syirarin nas, orang-orang kafir 24 karat, mereka yang mengalami tanda nomor 10. Api keluar dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Dan itu dalam hadisnya itu diterangkan, api itu benar-benar berjalan, Pak, bergerak api itu. Jadi manusia ketika berjalan ketemu waktu malam tidur, api itu berhenti. Begitu pagi hari manusia berjalan lagi, api itu bergerak lagi, gitu. Dan setelah itu terjadilah peristiwa dahsyat kiamat, ya. Begitulah jamaah sekalian rahimakumullah, kurang lebih pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita bicarakan malam hari ini membuka wawasan kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang peduli dengan tanda-tanda kiamat, karena tidak ada ceritanya kiamat makin jauh, Pak. Pasti dia semakin mendekat. Pasti makin dekat kiamat, nggak mungkin makin jauh. Baik, sekian saya kembalikan kepada pembawa acara. Langsung doa. Oke, nggak diizinkan orang bertanya. Oh, sudah larut malam. Oke, mohon maaf ya. Berarti saya bicaranya terlalu banyak. Saya mohon maaf kepada yang sudah menyimpan pertanyaan. Mungkin besok subuh insya Allah bisa diajukan pertanyaannya. Ya.
Baik, mari kita akhiri majelis kita dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa dan kita awali doa kita dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alaihim ghairil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma ansur ikhwanana muslimin al madlumin al mustad'afin fi Gaza wa fi Sudan, Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi sabilillah fi Gaza ala a'da'ika a'da'id-din al yahud wal haqidin al zalimin. Allahumma at'im jai'an min ahli Gaza wa Sudan wa Sumatra wa Aceh. Allahumma amin khaifan min ahli Gaza wa Sudan wa Sumatra wa Aceh. Allahumma shfi mardahum, Allahumma taqabbal شهداءهم. اللهم انصر اخواننا المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله في سوريا في اقامه الحكومه الاسلاميه. اللهم حرر مسجد الاقصى ومعيد مسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. اللهم اكرمنا بالصلاه في مسجد الاقصى قبل الممات. اللهم اجعلنا من الذين يحررون مسجد الاقصى وبيت المقدس. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.